Hanya tahu berani yang laku. Bapak siapa namanya? Saya Fajar di sini. Om Swastiastu, Pak Dr. Madisdane dan Bapak Putu Mardika MSI dari Om Swastiastu, Pak Fajar. Pak Fajar. dari Stah Negeri Empu Keturan ya. Selamat datang di sini. Inilah kami. Dan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan pada Bapak berdua, dan perwakilan kampus yang menyempatkan waktu hadir duduk di sini. Sebelum lanjut, saya bertanya kepada Pak Sedane dulu ya. Pak Sedane itu rasanya kalau dari lihat perjalanan karir Bapak itu untuk berlabuh sampai di Stah itu jauh sebelumnya ada di Nas ya Pak ya. Iya. Ya. Pak bisa lompat ya Pak ya. Kenapa kira-kira itu ya? Oke. Terima kasih. Selamat pagi pemirsa Radio Barong, Pak Fajar dan teman saya ini, adik saya Pak Putu Mardika. Saya ini sebenarnya lahirnya tuh di dunia pendidikan. Karena gimana, saya awal itu guru SD pernah di SD di Kenran, kemudian guru SMK di Kodia Denpasar. Oh jauh. Ya, kemudian menjadi guru SMK 2 di Singaraja. Nah, kemudian dipercaya waktu itu oleh Pak Bupati, Pak Agus, ditarik ke UPP menjadi kepala UPP Sukesade, yang mana di saat itu saya harus memahami tata kelola TK dan SD. Kemudian ditarik ke Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, itu sebagai Kabedikmen yang dulu mengelola SMA SMK masih di Buleleng di kabupaten. Di kabupaten ya. Kemudian setelah SMA SMK itu ke provinsi, kami ditarik ke Kabed SMP. Mungkin lama juga dengan Pak Fajar berkaitan dengan pendidikan di SMP dan tata kelolanya. Nah, tahun 2019 saya mencoba untuk mengajukan diri ya pindah ke perguruan tinggi, dan kebetulan di Singaraja itu ada Stah Negeri Empu Keturan, dan saya sebenarnya ikut berproses dari awal bagaimana Stah ini berdiri gitu. Dari masih gabung masih HDN dulu ya, masih HDN. Ya. Nah, kemudian saya disetujui Februari 2019 menjadi dosen di Stah Negeri Empu Keturan Singaraja. Pas saya masuk SMP 3 Banjar Pak. Iya, Pak masih di SMP 3. Baru masuk Pak, saya di Januari masuk ke sana. Iya. Pak Februari. Iya, betul. Nah, apa namanya? Saya tidak hanya fokus pada tugas saya di perguruan tinggi, tapi saya juga sekarang ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng dengan Pak Putu Mardika juga. Iya. Jadi mendedikasikan diri bergabung dalam Dewan Pendidikan dari unsur akademisi untuk menjadikan Buleleng ini di bidang pendidikan berkaitan kualitas dan aksesabilitasnya itu lebih baik. Ya, kita yakinkan bahwa setiap warga negara yang ada di Buleleng ini memperoleh layanan pendidikan yang bagus itu. Nah, sampailah saat ini kami menjadi wakil ketua 1 bidang akademik dan kelembagaan. 1 Pak, saya salah berarti menyebutkan 2 yang saya sebutkan. Ya, 1 sementara dan sebenarnya tanggal 20 kemarin, 20 Juli kemarin kami sudah berakhir masa jabatannya dan kami diperpanjang. Mudah-mudahan sih segera akan definitif. Tapi kalaupun nanti dalam posisi tertentu, ya karena saya orang Buleleng, ya tetap berjuang untuk kemajuan Buleleng di bidang pendidikan. Di samping itu juga Pak Fajar, saya sekarang menjadi ketua tim pengembang Saraswati, Perguruan Rakyat Saraswati. Di sana ada Pratama Widyalaya Saraswati, dan itu sudah lumayan banyak siswanya. Dan tahun ini baru mengawali Adi Widyalaya. Dan
syukur siswanya juga ada. Nanti minta bantuan lah pada Pak Fajar, teman-teman di Buleleng untuk mensosialisasikan akan PMA nomor 2 tahun 2024 ini tentang pendidikan widyalaya. Jadi Hindu itu sebenarnya sudah punya payung hukum yang jelas untuk mengembangkan pendidikan umum yang bercirikan kehinduan dan kearifan lokal. Itu mungkin Pak Fajar, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Made ya. Ya. Kalau masalah widyalaya, kami di Radio Barong ini sudah setahun gitu mensosialisasikan tentang widyalaya ini, dibantu oleh Pak Suardease. Kemudian juga saya ikut di Pratama Widyalaya di Selonding di situ ya. Kemudian juga ada Pak Paset yang paling aktif untuk bantu saya di sini, bantu kami di sini ya. Lanjut ke Pak Mardike ya, ini anak muda yang luar biasa. Karena anak muda karena lebih muda dari saya. Itu, aduh, Pak Mardike itu bisa ceritakan mungkin dari awal bagaimana bisa masuk ke setah, apa memang dari awal ke perguruan agama itu maksud saya? Oh, nggih. Matur suksema niki Pak Fajar, pemirsa Radio Barong yang saya banggakan. Jadi senang sekali bisa diundang bincang-bincang di sini ya, sharing-sharing. Bincang ringan atau ngopi ya, Iya, betul. Ngobrol pintar itu kan. Istilahnya ngobrol pintar. Begini Pak Fajar, Iya. dulu saya S1-nya di STKIP Agama Indonesia Singaraja di bawah Yayasan Dana Punia tahun 2007 sampai 2011 tamat. Kemudian S2 saya lanjut ke Unhi Denpasar tamat 2013. Nah, bahkan saya sempat juga dulu mengisi di STKIP sampai 2019 lalu. Nah, begitu juga di Stam Puturan ini sebenarnya sejak setahnya berdiri tahun 2016, Tiang gabung menjadi dosen tidak tetap. Kemudian langsung karir karena statusnya negeri itu ada rekrutmen secara rekrutmen CPNS, dan 2018 yang diangkat penugasannya per 2019. Jadi kalau dihitung sampai saat ini sudah 5 tahun yang abdi di Stam Puturan Singaraja. Dan bulan yang prodinya di ilmu komunikasi Bapak. Oh gitu. Jadi dulu yang basicnya juga wartawan di Bali Express, kemudian sampai saat ini juga masih, tapi lebih banyak nulis-nulis tentang Balinis, konten-konten Hindu, kemudian sejarah-sejarah pura dan sebagainya. Nah, saat ini yang dipercaya sebagai ketua penerimaan mahasiswa baru, ketua panitia, dan tentu kami seperti yang disampaikan Pak Sedane ingin ikut bagaimana menjadikan generasi muda Hindu itu cerdas. Dalam artian kami ingin memfasilitasi mereka mengenyam pendidikan di Stam Puturan Singaraja dengan biaya yang sangat terjangkau, dan tentu ini akan memberikan efek positif ya kepada generasi muda Hindu, bahwa mereka harus mengenyam pendidikan di jenjang yang lebih tinggi ya, tentu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas secara personal. Tentu juga ada misi bagaimana agar umat Hindu itu semakin cerdas seperti ini ke. Bapak tadi kan menyampaikan dari wartawan ya? Iya, betul. Itu kalau dari wartawan kan bisa merdeka sekali, nyelonong sana nyelonong sini ya. Ya, bagus sekali itu bisa bagaimana mengembangkan Hindu kita itu ya. Wah, luar biasa. Sebelum lanjut, saya sering sekali mendengar masyarakat ya berpikir bahwa sekolah Hindu itu ya, Stam Puturan ya, sekolah Hindu itu hanya untuk agama ya. Padahal kan Bapak sebagai pengelola di sana kan bagaimana itu kan banyak sekali ada prodi yang bukan hanya agama kan. Itu saya tahu di kemarin ada tamatanya ada yang PGSD ya. Kemudian apalagi itu saya juga perlu tahu tuh. Mohonlah bagaimana Bapak itu menyampaikan. Nanti Tiang jelaskan secara ringkas, nanti senior Tiang Pak Made Senana bisa ikut menambahkan. Untuk Stam Puturan, memang selama ini stigma pendidikan Hindu itu kan selalu identik dengan nanti jadi pemangku. Jadi pemangku itu betul. Kadang ada yang sudah nanti melinggih menjadi sulinggih begitu misalnya. Nah, tentu stigma itu memang melekat karena banyak masyarakat yang melihat seolah-olah pendidikan Hindu itu hanya skupnya sangat sempit.
Coba kalau sekarang dilihat, kami prodinya memang ada penciri kehinduan seperti prodi teologi Hindu dan filsafat Hindu. Nah, akan tetapi justru pendidikan tidak hanya yang berkaitan keagamaan, tetapi hal-hal yang umum. Contoh misalnya di Stampu Keturunan Singaraja ada 4 jurusan. Semisal Dharma Duta, kami ada ilmu komunikasi, kemudian ada pariwisata budaya, dan ada manajemen ekonomi serta penerangan Hindu. Ya. Penerangan agama Hindu. Itu dari Nah, Dharma Duta. itu jurusan Dharma Duta. Kalau misalnya di dalam jurusan Dharma Duta itu misalnya prodi ilmu komunikasi, mereka juga profil lulusannya ada yang jadi jurnalis, kemudian ada nantinya menjadi marketing, kemudian PR atau public relation, humas. Nah, sedangkan kalau pariwisata budaya itu dia nantinya bisa kerja di sektor pariwisata, bisa kerja di akomodasi wisata, termasuk bahkan beberapa alumni kami sudah bekerja jadi manajer di salah satu hotel. Jadi padahal baru mereka, karena mereka dididik S1 bukan diploma. Ya, kalau misalnya yang diploma nih kan mereka tidak mendapat ijazah tapi sertifikat. Vokasional ya. Oke. Tapi kalau kita dapatnya ijazah, apakah bisa ke kapal pesiar? Sangat bisa. Sehingga nanti ketika mereka S1, usia mereka sudah 21 tahun, secara mental dan usia mereka sudah matang dan bisa berangkat. Nah, seandainya nanti berangkat 10 kali, mereka jenuh berangkat, modal sudah terkumpul, mereka bisa bekerja lagi. Misalnya ada banyak yang jadi dosen yang berkaitan dengan kapal pesiar seperti Nike. Nah, jadi nggak perlu lagi lanjut kuliah S1 lagi ngulang gitu misalnya. Nah, begitu juga ada di penerangan agama Hindu. Sampai saat ini mahasiswa kami yang sudah lulus itu paling banyak diserap oleh Kementerian Agama. Bahkan begitu mereka tamat langsung P3K. Ada yang sudah diusulkan dan bahkan sudah lolos P3K. Ada yang sudah. Ada yang baru 2 tahun mereka menjadi penyuluh langsung direkrut. Itu luar biasa. Nah, sedangkan manajemen ekonomi ini sekarang salah satu prodi favorit di jurusan Dharma Duta. Karena apa? Mereka banyak yang perkantoran, kemudian yang banyak juga yang perbankan nantinya. Jadi sangat-sangat luas. Bahkan mereka ada yang juga statusnya sudah pengusaha lanjut kuliah lagi. Nah, itu Dharma Duta. Kemudian di Dharma Acarya ini prodi keguruan, pendidikan. Nah, kami ada 5 prodi di sana. Pertama ada pendidikan agama Hindu. Outputnya jadi guru agama. Kemudian ada pendidikan bahasa Bali, sastra agama dan bahasa Bali. Nanti mereka jadi guru bahasa Bali, ada penyuluh bahasa Bali. Nanti outputnya. Kemudian ada PGSD. Ini yang paling favorit. Sejak ada P3K ini, PGSD selalu membludak. Apalagi status akreditasi PGSD di Stampu Keturunan Singaraja ini statusnya unggul. Bahkan unggul. Dan ini selalu jumlahnya di atas 300 Bapak setiap sesi penerimaan. Dan isu P3K ini juga sangat mengangkat karena balik modalnya paling cepat katanya. P3K dan sertifikasi itu. Betul. Dan sekarang banyak sekali alumni Stampu Keturunan Singaraja itu yang lolos dan mereka sudah ada yang P3K. Nah, selanjutnya ada pendidikan seni budaya keagamaan. Nah, itu baru angkatan yang ketiga sekarang diterima, dan Astungkara juga peminatnya luar biasa. Itu outputnya kemana? Nanti dia bisa jadi guru seni budaya, termasuk ada praktis juga. Mereka misalnya banyak megambel dan sebagainya. Karena selama ini kan identik kalau guru seni budaya itu kan kadang nyomotnya misalnya seni-seninya umum, tapi yang sekarang basicnya budaya kehinduan. Jadi bisa kolaborasi nanti dengan guru agama di sekolah yang berkaitan dengan seni-seni kawin. Kemudian ini luhur sekali menurut saya ya. Karena kita hampir kehilangan bagaimana membudayakan, membumikan lagi kebudayaan kita sekarang. Susah yang bergerak begini. Saya angkat jempol buat sama Pak Fajar. Nah, satu lagi yang di Dharma Acarya itu ada PAUD, pendidikan anak usia dini. Nah, ini bahkan kami sudah disupport juga oleh Pemkab Buleleng melalui Distipora. Data-data guru PAUD yang belum kuliah sudah disampaikan ke kami dengan harapan mereka juga meningkatkan kualitas dirinya, mengupgrade kemampuannya dengan kuliah di Stampu Keturunan Singaraja. Dan Astungkara sudah mulai banyak yang mendaftar juga seperti ini. Jadi desa-desa juga sepertinya bisa memanfaatkan keberadaan kami.
Jadi apalagi desa mengelola dana desa, setidaknya desa juga ikut turun memberikan perhatian agar SDM di desanya semakin meningkat. Apalagi di desa sekarang sudah wajib ada TK dan tidak perlu jauh-jauh lagi mencari SDM yang bisa mengelola TK, kan begitu Pak Fajar? Betul. Ya itu, yang itu saya kemarin tahu ada postingan Pak Dr. Mades Dana itu di Tukar Bunggu, dan di timur di mana Pak itu? Di timur. Dari di Les. Ya. Itu yang saya lihat, oh bagus ini, sangat bagus. Iya betul, di Panji juga sudah mulai ya. Sudah ya. Oh iya, karena dana desa itu kan bisa digunakan untuk pendidikan. Di situ. Ya. Luar biasa. Lanjut lagi. Ya, ada jurusan Dharma Sastra dan itu lebih ke hukum. Jadi ada hukum Hindu dan hukum adat. Ya. Jadi hukum Hindunya ini materi-materi perkuliahannya lebih banyak mengkaji yang berkaitan dengan bagaimana hukum-hukum yang ada di perspektif agama Hindu. Termasuk juga ada mata kuliah umum yang bisa nantinya lulusan kami setidaknya bisa kerja di misalnya advokat, kemudian mereka juga bisa bekerja di lembaga-lembaga penegakan hukum, sehingga mereka juga punya perspektif yang didasari oleh pendidikan kehinduan. Nah, kemudian ada juga hukum adat. Nah, ini juga perannya penting sekali bagi bendese-bendese yang masih muda, misalnya kalau toh misalnya ada yang sudah yang tua juga kan kajian-kajian perspektif hukum adat itu sekarang semakin berkembang karena kasus-kasus konflik adat, masalah-masalah adat itu juga bisa dikaji perspektif kacamata hukum adat, dan itu tidak hanya penegakan secara hukum pidana tetapi juga ada sudut pandang yang bisa dipecahkan masalah berkaitan dengan hukum adat, sehingga cara penangannya semakin komprehensif. Jadi ibarat kacamatanya itu tidak hanya dilihat dari kacamata hukum positif tapi juga hukum adat. Nah, begitu juga masalah adat itu pendekatannya juga jangan sampai terkesan kaku. Tentu mengedepankan aspek sisi humanisme, kemanusiaan, sehingga yang rasa konflik-konflik adat yang berkembang di desa adat itu bisa ditekan, diminimalisir, karena perjuru, kemudian masyarakatnya paham tentang hukum dan melek akan hukum. Nah, kemudian yang terakhir ada Brahma Widya. Inilah yang menjadi penciri keberadaan kampus kita sejak setelah Empu Keturunan berdiri. Jadi kami ada filsafat Hindu dan teologi Hindu. Dan yang menarik, banyak saudara-saudara umat Hindu di Jawa, di luar Bali itu bergabung. Bahkan interest mereka gabung di filsafat tinggi sekali. Ada yang sudah menjadi pemuka agama, mereka bahkan sudah S2 sebenarnya di Jawa. Mereka tertarik belajar filsafat. Saya tahu karena ada banyak teman-teman saya Jawa yang kedatangan ke sini. Bahkan ada yang dari gini juga Bapak, dari luar, dari Belgia atau dari Eropa. Itu mereka kuliah di filsafat dan mereka tertarik untuk belajar tentara, polisi yang berkaitan dengan binroh nanti ke depan. Jadi mereka juga kuliah. Berarti kalau melihat peserta mahasiswa yang ikut itu adalah dari berbagai kalangan. Waktu kuliahnya bagaimana? Iya. Nah, ini salah satu kelebihan kami. Yaitu kuliahnya sangat fleksibel secara daring maupun luring. Jadi hybrid lah istilahnya. Bahkan kami sudah menyiapkan smart classroom ya Pak Made ya. Jadi smart classroom itu ada sebuah ruangan yang terkoneksi dengan secara digital dengan layar monitor, dan nanti ketika dosen mengajar cukup mereka sudah memiliki layar yang canggih, kemudian mahasiswa yang tinggal terkoneksi dengan jejaring link Zoom-nya misalnya, dan mereka langsung mengikuti. Jadi sangat-sangat simple dan sangat-sangat inovatif. Nah, termasuk juga memang secara sarpras kami terus berkembang, tetapi karena membludaknya mahasiswa, jumlah peminat semakin tinggi, tentu kami semakin bersiasat bahwa perkuliahan kami laksanakan secara hybrid. Misalnya dari 16 kali pertemuan, misalnya 10 kali daring, 6 kalinya luring atau hadir secara langsung. Karena kami juga masih tetap berbagi kelas dengan prodi-prodi yang lain, sehingga biar semua kebagian. Nah, tentu ini akan membuat kelas-kelas profesional semakin tumbuh. Kemudian banyak peminat yang sudah statusnya bekerja, mereka bisa sangat fleksibel, bisa bekerja sambil kuliah,
mereka juga tidak terkendala karena waktunya sangat fleksibel. Kadang ada kuliahnya malam, ada pagi, sehingga ada juga mahasiswa-mahasiswa yang dari jauh, misalnya banyak yang join dengan tujuan mereka bisa menimba ilmu dengan waktu yang sangat fleksibel seperti itu. Artinya kehadiran tidak jadi kendala karena bisa hadir dari jauh kan? Betul. Wah, Mereka hadir dari jauh. luar biasa ini setelah saya ini. Ya saya baru tahu, malah saya orang Singaraja yang itu baru tahu kan. Ya terima kasih Pak Mardika dan Pak Sedani, ini luar biasa. Jadi apa? Kalau bilang boleh saya jadi setetes air di kepanasan itu ya. Itu luar biasa. Saya baru tahu bahwa ini saya merasa bangga sekali sebagai orang Hindu yang gitu ya. Baik, Pan Setiara di Barong dimanapun saya sedang berada. Sebelum saya lanjut lagi dengan beliau berdua, Pak Dr. Madesdana MSI dan Bapak Putu Mardika MSI dari Staf Empu Keturunan Singaraja, kita jeda dulu dengan satu lagu untuk kita simak bersama. Aku dilahirkan di balai bambu, buah tangan bapakku. Di rumah ini aku dibesarkan, belai mesra lentik jari ibu. Nama dusunku ujung aspal Pondok Gede. Rimbun dan anggun ramah senyum penghuni dusun. Kambing 9, motor 3, bapak punya. Ladang yang luas habis sudah sebagai gantinya. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota. Terlihat murung wajah pribumi, terdengar langkah hewan bernyanyi. Masjid samping rumah wakil Pak Lurah, tempat dulu kami bermain
mengisi cerahnya hari. Namun sebentar lagi angkuh tembok pabrik berdiri. Satu persatu sahabat pergi dan takkan pernah kembali. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota. Terlihat murung wajah pribumi, terdengar langkah hewan bernyanyi. I saw you dancing in a crowded room. You look so Masih di 102 FM Radio Barong Singaraja Bali dan masih bersama Pak Dr. Madisdani serta Pak Putu Mardike MSI dari Stah Empu-Kuturan. Ya, aduh, banyak sekali tadi sudah dapat cerita bahwa ternyata anggapan masyarakat tentang sekolah Hindu itu bukan hanya di Hindu ya. Saya ingat di tahun 80-an ketika pulang itu ditanya, Om Swastiastu di rumahku, yang itu betul-betul saya merasa dilecehkan loh. Serius ini ya, kayak itu. Makanya ketika ada pertama kita ada Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu di sini di Karangasem, kemudian ada yang duluan di Denpasar, itu kadang-kadang untuk negeri tidak jadi. Datanglah IHDN Denpasar dan yang di Bangli ya, berkembang kemudian di Stah Den Singaraja yang sekarang ini. Oke, Pak Mardi, Pak ini saya lanjut ya. Kalau tadi Bapak menyampaikan bagaimana semangat umat kita untuk sekolah dari luar Bali dan tentu yang dari Bali juga ada banyak prodi yang ditawarkan oleh Stah. Yang berikutnya itu bagaimana dengan anak-anak kita yang kurang mampu? Ada beasiswa enggak? Gitu ya? Yeah. Karena kan semua kampus sekarang jor-joran dengan beasiswa gitu kan. Udah, bisa enggak disampaikan, dijelaskan gitu ya? Ini. Terima kasih Pak Pajar, pemirsa Radio Barong. Ya, ini menjadi momentum juga Tiang dan Bapak Made menyampaikan bahwa
Stamputuran Singaraja ini sebagai kampus di bawah Kementerian Agama itu memiliki program beasiswa ada 2 jenis, Bapak. Iya. Yang pertama beasiswa program Indonesia Pintar Kuliah atau bidik misi. Dulu kan bidik misi namanya, sekarang PIPK. Nah, kemudian yang satu lagi ada program peningkatan prestasi akademik atau PPA. Nah, bedanya di mana? Kalau program beasiswa bidik misi atau PIPK ini adalah program yang setiap tahun kami diberikan jatah rata-rata 100 orang mahasiswa. Nah, syaratnya bagaimana? Ya tentu PIPK ini adalah jenis beasiswa miskin tapi berprestasi. Dia syaratnya maksimal tamat 2 tahun setelah tamat SMA. Misalnya kalau dia tamat 2024, maka maksimal dia boleh melamar tahun 2025 untuk agar bisa mendapatkan beasiswa PIPK. Ada jeda 1 tahun dulu. Iya, boleh. Misalnya sekarang tamat, sekarang maksimal harus mulai daftar. Atau tahun depan masih bisa. Tahunnya depannya lagi nggak bisa. Nah, karena dia diminta fresh graduate. Nah, jadi syaratnya pertama dia harus punya kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kemudian nanti disurvei, kemudian kondisi orang tuanya bagaimana, penghasilan orang tua. Nah, nanti kalau seandainya dia lolos, nah biasanya saat dia melamar itu langsung memilih prodi apa yang ia lamar, dan setiap prodi pasti akan diberikan jatah. Kami berbagi 100 itu berbagi untuk 12 prodi gitu. Jadi tidak satu prodi 100 orang, enggak. Iya. Nah, jadi kadang ada dapat 5 orang, satu prodi itu kadang dapat jatah 5 beasiswa itu. Nah, nanti dia dapat per tahun 13.200.000 per orang. Selama 4 tahun. 4 tahun 13 juta itu ya. Iya, itu dibayar per semester 6.600.000 per semester. Nanti langsung mereka bayar SPP. Sisanya mereka gunakan untuk kebutuhan menunjang perkuliahan. Misalnya beli kuota, karena kan kuliahnya daring. Bisa pakai beli laptop atau buku dan sebagainya. Nah, itu jenisnya PIPK. Itu selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Tetapi kalau selama 4 tahun itu dia nggak serius kuliahnya, IPK-nya turun, bisa dicabut. Nah, termasuk juga IPK-nya nggak boleh turun dan tidak boleh nikah dan bekerja. Jadi dia harus fokus kuliah dengan harapan tamatnya tepat 4 tahun. Nah, itu yang PIPK. Nah, sedangkan kalau yang beasiswa peningkatan prestasi akademik atau PPA itu dapatnya 2.500.000 per tahun. Tetapi boleh mengusulkan ketika sudah menginjak semester 2. Karena ada syarat harus melampirkan IPK semester 1. Tidak boleh di bawah 3,0. Jadi tapi nanti itu seleksinya secara online. Jadi begitu seleksi itu mereka juga dilihat keaktifan di kampus, keterlibatan dalam organisasi kampus, aktif dalam kepanitiaan kegiatan kemahasiswaan, sering dapat menjadi peserta seminar. Jadi mereka diberdayakan agar semakin mengupgrade diri. Nah, jadi untuk penerimaan mahasiswa baru jalur PIPK tahun ini memang sudah ditutup sejak April kemarin. Nah, tetapi masyarakat Beleleng atau masyarakat Bali yang mendengarkan pada kesempatan ini bisa nanti mereka mengakses tahun depan dengan catatan maksimal mereka tamatnya sekarang. Kalau tahun depan tamat boleh, masih memungkinkan. Jadi dengan catatan mereka harus kondisinya memang kurang mampu. Jadi seperti itu. Nah, kurang mampu dimaksud survei. iya, nanti ada survei, kemudian mereka mengisi formulir, bagaimana kondisi rumahnya, penghasilan orang tuanya, kemudian apakah dia juga ya kondisi yatim piatu juga sangat menentukan. Jadi kalau salah satu orang tuanya tidak ada, biasanya diprioritaskan. Karena apa? Karena mereka layak untuk dibantu dibandingkan misalnya kedua orang tuanya utuh kan. Jadi itu salah satu perhatian negara melalui Stamputuran Singaraja agar adik-adik itu bisa yang kondisi kurang mampu itu mereka bisa mengenyam pendidikan di jenjang pendidikan tinggi seperti itu. Dan sekarang PPA-nya itu peminatnya banyak, PPK juga bahkan setiap tahun 300-an yang melamar, tapi yang dicari 100, maka ada seleksi sehingga keketatannya sangat tinggi, dan yang mendapatkan itu mereka lah benar-benar kurang mampu dan layak untuk dibantu, serta mereka memiliki komitmen
kuliah yang kuat seperti itu. Iya pasti kan. Cuman yang saya tadi pertanyakan itu kalau itu hasil survei itu lebih objektif kan. Ya. Kalau itu hasil hanya administrasi saja ya bisa saja. Bisa dipalsukan gitu. Ya, kalaupun tidak dipalsu-palsuin ya digeser sedikit. Iya. Nggih. Iya, wah, berarti aman beasiswa itu 100 setiap tahun untuk di 2 jenis apa di 1 jenis beasiswa? 100 untuk 1 jenis. 1 jenis. Yang ini 200 jenis. Iya. Untuk 200 paket untuk yang PIPK itu 100 orang jatahnya, kemudian yang PPA itu 300 orang. 400 ya. Nggih. Wah, 400 beasiswa itu ya. Tapi dengan melihat ini perkembangan mahasiswa sekarang dari tahun ke tahun itu yang paling bagaimana? Dan kan setah Empu Kuturan tuh berdiri udah lama, tapi menjadi setah itu berapa lama udah Pak? 8 tahun. Itu kita sudah hampir 8 tahun. Dulu kan di bawah UHN ya, UHN, yang pada saat itu IHDN Denpasar, kemudian menjadi Universitas Hindu Negeri Suguriwa. Nah kemudian kita bisa dikatakan memisahkan diri lah seperti itu, mandiri menjadi tahun 2016, persis di bulan Maret, tanggal 22 Maret 2016, itu berkat Pemka Buleleng yang getol membantu, kemudian termasuk kita menghadirkan menteri. Waktu itu Lukman Hakim Saifuddin sebagai menteri, dan itu menjadi kado ulang tahun Kota Singaraja. Karena memang Pemka Buleleng memiliki peran besar membidani lahirnya Setah Empu Kuturan Singaraja. Sampai saat ini pun kami masih banyak di backup oleh Pemka Buleleng. Misalnya mulai bagaimana rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan pendirian prodi, kemudian kenaikan kami menjadi institut, kemudian ketika KKN difasilitasi, termasuk yang nanti membuka biasanya Pak Bupati, termasuk juga kegiatan-kegiatan lain kami sering dilibatkan dalam berbagai bidang seperti pengabdian masyarakat, KKN, dan itu merupakan bentuk sinergi kami dengan Pemka Buleleng yang sangat baik sampai saat ini. Bahkan setiap kesempatan kami selalu dilibatkan dalam berbagai bidang pengembangan. Kami juga ikut saran berkaitan dengan pembangunan di Buleleng dari sisi kajian akademik seperti itu. Wah, berarti sudah maju selangkah kita dengan Pemkab ya. Sebab kalau kita perhatikan, terutama yang di luar Bali ya, Pemkabnya tuh betul-betul support tentang bangunan agama. Betul. Gitu ya. Betul ya. Di kita umumnya di Bali ini masih ada batas. Saya tuh dari dinas yang kementerian berbeda ini. Tapi kalau di luar Bali itu betul-betul disupport. Kita lihat dari apapun kalau ke luar Bali itu. Dan ini Buleleng udah maju selangkah untuk ini. Ya. Jempol buat Buleleng. Ya. Nah, satu lagi. Kemarin sebenarnya kami juga sudah dibantu ya Pak Ade ya, untuk lahan 7 hektar ya dari Pemprov Bali yang pada saat itu kami audiensi dengan Pak Gubernur Wayan Koster, Wayan Koster. Jadi beliau ikut memfasilitasi termasuk memberikan lahan 7,2 hektar di kawasan Patas sebagai syarat makro agar kami bisa menaik status ke jenjang institut. Waktu itu Pak Made juga banyak berperan, melobi dan sebagainya. Nah kemudian sinerginya itu bahkan kami benar-benar di backup, sehingga Astungkare jika tidak ada aral melintang, mungkin tahun ini status kami dari sekolah tinggi menjadi institut bisa tercover dan bisa semoga mohon doa restunya masyarakat Buleleng, karena bagaimanapun kita tahu Koster itu Pak Gubernur yang getol sekali untuk adat dan budaya. Betul, luar biasa itu ya. Luar biasa sekali lagi. Waduh, baik Pak Mardike dan Pak Putus Dane Pak Made Dane, yang ini Putus saya bolak-balik gitu ya. Pak Made Dane ya. Sebelum lanjut kita ini dulu ya dengan lagu lagi ya, itu biar santai ya. Itu ya.
bersamamu, seolah lagu termerdu. Begitu indah bunga-bungamu di atas karya sulam itu. Tampilkan kebajikan seorang ibu. Dengarlah detak jantung beningku yang kutanam di rahimmu. Seakan pasrah menerima semua warna yang kita punya. Segala rasa yang kita bina, ku harap kesungguhanmu. Kaitkan jiwa bagai sulam di karya itu. Ku harap keikhlasanmu. Sirami benih yang ku tabur di tamanmu. Jelas rakit bakar semakuat, tak goyah walau diusik unggas. Kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan Tugu Pancoran, tunggu pembeli jajakan koran. Menjelang maghrib hujan tak reda, si Budi murung menghitung laba. Surat kabar sore dijual malam. Selepas Isa melangkah pulang, anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Cepat langkah waktu, pagi menunggu. Si Budi sibuk siapkan buku. Tugas dari sekolah selesai setengah. Sanggupkah si Budi diam di dua sisi? Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi
satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepang. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Untuk kembali padanya, 1000 kata menggoda, 1000 sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa kala memberimu dosa. Rasa sesal di dasar hati diam tak
going under, and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way and I'm all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down and then you pulled around. I was getting kinda used to being someone. Satu 102 FM Radio Barong Singaraja Bali masih bersama kamu di saat ini ya. Dan pagi hari ini masih bersama Dr. Madisudana MSI dan Putu Mardika MSI dari Staham Pukuturan Singaraja yang masih menyampaikan tentang sosialisasi Staham Pukuturan Singaraja ya. Kalau tadi Pak Mardika udah banyak untuk menyampaikan pada kita, para fans Setia Barong yang live di FB saya, juga live di TikTok saya. Berikut saya minta bantuan untuk ini dari Pak Dr. Madisudana. Ada yang perlu lagi disampaikan untuk kita bersama. Baik, terima kasih Pak Fajar dan pemirsa Radio Barong yang saya hormati. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh adik saya Pak Putu Mardika yang juga selaku Ketua Panitia Maba tahun 2024. Nah, Staham Pukuturan seperti yang disampaikan beliau itu sebenarnya tidaklah hanya jurusan agama saja, tapi kita 40-60 sesuai dengan ketentuan. Jadi 60 memang prodi yang berbasis agama dan 40% itu prodi umum gitu. Tadi sudah disampaikan ada yang umum PGSD, PG PAUD, pariwisata, ilmu komunikasi, manajemen, ekonomi. Dan kita juga punya pasca sarjana. Sudah ada pasca Pak? Ya, pasca sarjana. Iya. Pasca sarjana kita itu ada 3 prodi S2, yaitu prodi ilmu agama dan budaya, prodi pendidikan agama Hindu, prodi S2 PGSD gitu, dan S3 Bapak sekarang yang sudah muncul. Jadi walaupun baru berumur 8 tahun dan baru sekolah tinggi, kita sudah memiliki prodi S3, prodi doktor, yaitu ilmu agama dan budaya, dan tahun ini akan mencari mahasiswa baru. Bisa saya juga sampaikan di kesempatan hari ini bahwa kita sebenarnya di Hindu itu sudah keluar regulasi yang tadi sudah sempat saya singgung, yaitu PMA 2 tahun 2024 tentang Widyalaya. Jadi karena kita berada di satu kementerian, yaitu Kementerian Agama, jadi setidaknya seperti yang Pak Fajar sampaikan tadi, bahwa kita jenjang dari terbawah sampai perguruan tinggi itu harus nyambung gitu. Nah, TK-nya sudah, SD-nya sudah, kemudian SMP-nya dan SMA-nya. Nah, baru nanti ke perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi kita di Kementerian Agama yaitu memiliki feeder school namanya. Jadi calon-calon mahasiswa yang bisa lanjut dan linear dari tingkat bawah ya, dari bawah dari sampai ke perguruan tinggi dengan sampai perguruan tinggi ya. Itu harapan dari PMA itu. Nah, syukurlah ini sebenarnya buah dari reformasi. Sebenarnya kita diberikan perguruan tinggi, kita juga diadaptir tentang sekolah-sekolah dasar dan menengah gitu. Nah, bisa saya sampaikan juga Pak Fajar dan pemirsa bahwa beasiswa kita itu memang cukup banyak. Tadi Pak Mardika juga sudah menyampaikan
ada PIPK, kalau dulu bidik misi namanya, sekarang PIPK, dan ada PPA. Silahkan nanti adik-adik di Buleleng dan juga di luar Buleleng silahkan mengakses beasiswa itu. Nah, sepanjang nanti memenuhi persyaratan pasti kita akan akomodir dan itu memang benar-benar untuk umat kita. Nah, di samping itu pula Pak Fajar dan pemirsa Barong bahwa keberadaan dari Empu Kuturan Singaraja itu yang sebentar lagi menjadi institut, dan kebetulan saya sebagai ketua tim pengkajinya dan sudah divisitasi oleh Menpan RB, itu sebenarnya aset dari daerah kita dan Buleleng yang merupakan mayoritas Hindu gitu, termasuk Bali gitu. Nah, pengembangan dari perguruan tinggi kita ini akan terus kita lakukan. Tahun ini kita menyelesaikan open state, Pak Fajar. Iya. Dan open state kita itu ornamennya, bahannya itu memang benar-benar mencirikan ciri khas Buleleng. Jadi ukiran Buleleng itu yang beda dengan ukiran kabupaten lain gitu. Nanti kalau sempat nanti Pak Fajar, pemirsa Barong silakan datang ke kampus. Dari baru masuk partner kita ya, kampus Menjangan. Baru masuk sudah akan melihat ukiran khas Buleleng gitu. Nah, kami sangat concern untuk menjaga itu karena kearifan lokal, seni dan budaya itu salah satu cara menjaga itu memang dari kampus, dari perguruan tinggi. Kami juga menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran yang modern. Smart classroom kami sudah miliki. Kemudian Empu Kuturan TV juga sudah eksis, dan kebetulan nih Pak Putu Mardike yang mentornya di sana. Kemudian kita juga memiliki lab praktik keagamaan. Justru kita punya lab school-nya juga Pak Fajar. Jadi lab school itu adalah laboratorium bagi prodi pendidikan. Jadi kita punya lab TK namanya. Jadi mahasiswa sebelum diterjunkan ke lapangan, dia sudah praktik di lab school kita gitu. Nah, kemudian juga kita sedang menyiapkan lab restoran, hotel, dan juga front office-nya, karena prodi pariwisata memerlukan itu. Dan tanda tangan kontraknya sudah kami lakukan di perencanaan, dan itu pasti akan terrealisasi. Kebetulan saya juga sebagai pejabat pembuat komitmennya. Nah, hal-hal itu sebenarnya mencirikan bahwa lembaga kita itu berproses sangat serius, memenuhi standar-standar yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah mengenai standar perguruan tinggi. Ya, di 8 standar itu kita penuhi, sarana prasarananya, dosennya, kurikulumnya yang selalu kita review, kemudian tata kelolanya dan juga pembiayaannya. Nah, saya punya keyakinan bahwa kampus ini akan menjadi kampus besar milik umat Hindu, dan tidak hanya umat Hindu, kita juga kampus moderasi. Mahasiswa kita juga ada yang Muslim, ada yang Buddha, dosen kita juga ada yang Kristen. Itu adalah sebuah berkah atas kebinekaan kita, dan kita sudah mendeklar sebagai kampus moderasi sebagai salah satu visi dan misi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Begitu ya. Ini baru saya tahu ini. Berarti kita setelah Kuturan itu kampus moderasi sekarang. Moderasi. Wah, luar biasa ini. Itu ya. Dan mahasiswa yang jauh-jauh, mahasiswa kita kan ada dari Papua, dari Sulawesi, Kalimantan, dari Jawa, kemudian juga dari Medan juga ada, dari seluruh Indonesia. Itu kita siapkan mesnya atau asrama putrinya. Jadi di asrama itu mereka tidak bayar, itu disiapkan oleh negara melalui Kementerian PUPR. Jadi
kuliah di Empu Kuturan itu sebenarnya ya kuliah yang sebenarnya, karena kampusnya representatif dan dosennya juga cerdas-cerdas dan memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga adat, agama, dan ilmu pengetahuan. Itu yang terpenting, karena era sekarang itu orang yang pintar tuh banyak, yang menguasai teknologi banyak, tetapi antara pengetahuan, nilai spiritual itu harus jalan. Karena moto kami juga sebenarnya gas, green, art, smart, spiritual gitu. Jadi green itu kampus kami ditata seperti kampus hijau gitu. Ya tanamannya bagus, kemudian tata tamannya bagus, ruang-ruang kuliahnya seperti hotel gitu. Kemudian art, kita tetap mempertahankan seni budaya kearifan lokal kita gitu. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ciri khas Buleleng, karena kampus ada di Buleleng ini harus tetap terpelihara. Sampai kemarin juga kami mengikis joget yang istilahnya joget jaruh itu. Kami beli perangkat gamelan joget untuk diberikan kepada prodi seni budaya untuk melestarikan pakem joget yang sebenarnya. Karena joget sekarang itu kan mungkin kita sering lihat itu sudah keluar dari pakem itu. Bukan nari gitu. Nah kemudian smartnya salah satunya itu pembuatan smart classroom. Jadi mahasiswa yang dari luar, dari yang jauh bisa kuliah via daring dengan menggunakan teknologi itu. Dan spiritual ya jelas kita menjaga nilai-nilai spiritual sebagai sebuah spirit dalam kehidupan kita berdasarkan ajaran agama Hindu. Nah itu jadi gas, green, art, smart, dan spiritual. Itu mungkin tambahan dari saya Pak Fajar ya. Empu Kuturan gas gitu. Ya, Empu Kuturan gas. Iya, keren itu. Ya. Saya sebagai umat Hindu, warga Buleleng tuh bangga sekali punya Empu Kuturan ya. Dulu sih pertama sekali lagi saya skeptis, optimis. Ini kan kita akan menjadikan kita seperti halnya saya waktu sekolah dulu itu baru pulang di Jero Mangku ini akan jadi. Tapi ketika melihat wah ada prodi-prodi yang lain dan sekarang baru dengar dari Bapak bahwa sekolah kita adalah sekolah moderasi. Wah, tidak ada keraguan lagi. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya di pagi menjelang siang ini. Bapak berdua, semoga apa yang menjadi gini. Apakah Pak Putu masih ada closing? Iya, ada. Jadi intinya begini. Pendidikan itu memang tidak menjamin kita jadi kaya ya Pak Fajar, pemirsa Bali Radio Barong. Akan tetapi dengan pendidikan di jenjang tinggi itu tentu akan membuat kita memiliki lebih banyak peluang. Dalam artian jika misalnya kita hanya tamat SMA, melamar pekerjaan tetapi saingan kita rata-rata S1, tentu kita mudah terpental. Jadi kita akan memiliki lebih banyak peluang. Jadi jangan sia-siakan setelah hadir dengan biaya UKT yang sangat murah dan terjangkau. Murah ya? Ya. Kalau SPP-nya itu orangnya di kampus lain bisa 3 juta sekian per semester. Kami hadir mulai dari 600.000. 600.000 per semester. Kemudian itu bukan murah lagi, gratis. Jadi hampir bisa dikatakan kalau SMA bayar SPP 150 bisa per bulan. Kalau mereka kalau diakumulasikan 900 per bulan per semester, maka di setah 600.000. 100.000 sebulan. 100.000 sebulan. Atau bahkan cuma 6.000 per hari. Dan tidak bayar apa lagi? Enggak apa lagi. Nah, kemudian paling UKT tertinggi kita itu di kisaran 1.200.000. Nah, biasanya biasanya ada pekerja-pekerja yang notabene penghasilannya sudah lumayan. Jadi UKT itu menentukan dengan kualitas ekonomi. Jadi rata-rata kami paling banyak 600 dan 900.000. Maka dari itu dengan biaya yang sangat murah dan terjangkau, toh juga nanti kita S1, ketika nanti kita bekerja sebagai ASN, gaji kita sama antara tamatan kampus A dengan B. Kalau sebagai ASN sama gajinya. Maka dari itu kan banyak orang berpikir pada akreditasi. Iya, betul. Bagaimana kita? Tadi lupa. Kampus kami secara institusi kami sudah mendapat akreditasi baik sekali ya Pak Ade.
itu ya. Itu baik sekali kalau dikonversi setara dengan, kalau unggul baru setara dengan A ya. Jadi kami baik, B plus. baik sekali itu B+. B+ ya. Nah kemudian prodi-prodi yang lain bahkan ada yang unggul, ada 2, pendidikan agama Hindu dan PGSD. Nah sedangkan yang lain itu ada baik sekali seperti ini. Nah maka dari itu secara kualitas kita hampir sama, dan tetapi kami memiliki keunggulan yaitu biaya sangat terjangkau. Wah. Dari itu Itu ya. manfaatkan kesempatan ini untuk menyekolahkan putra-putrinya di STAM Putaran Singaraja. Tentu kelebihan kampus agama adalah kami tidak hanya mendidik mereka menjadi cerdas, tapi mereka juga berakhlak, memiliki karakter Trikaya Parisudi seperti visi misi lembaga kami, unggul, bermartabat, dan berkarakter Trikaya Parisudi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Made Sudana dan Pak siap. Putu Mardike yang telah hadir di pagi menjelang siang ini ya. Semoga pertemuan ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya. Ke depan kita berkelanjutan, mungkin saya berkala bisa Bapak datang ke sini untuk mengisi acara-acara. Terima kasih. kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dengan demikian acara bincang ringan dan ngopi ya, ngobrol pintar tentang Sekolah Tinggi Agama Hindu berakhir sampai di sini. Untuk jumpa lagi di lain kesempatan.